أصبحنا وأصبحنا ملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah kita semua. Alhamdulillah, pada minggu yang lalu kita sudah pungkasi ya di surat Al-Wasiyah. Di akhir surat Al-Wasiyah itu Allah menggambarkan tentang kekuasaan Allah dengan mengungkapkan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Ini gambaran tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah ijazi. Ijazi itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Jadi apa itu mukjizat? Mukjizat itu amrun khariq lil adah. Mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, di luar kemampuan manusia. Jadi Allah ingin gambarkan kekuasaan itu dan dipungkasi dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum. Bahwa kita ini mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah. Tidak ada tempat kita kembali kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau kita sudah berumur 40 tahun sebenarnya lonceng kematian pertama itu sudah Allah bunyikan. Jadi kalau sudah 40 tahun pertama fa innal arba'ina, kalau sudah 40 lonceng pertama kematian sudah dibunyikan. 50 lonceng kedua sudah Allah bunyikan. Lebih kencang lagi. Mestinya lebih dalam lagi kita mempersiapkan kematian kita. Apalagi sudah dilonceng di umur 60-70 tahun. Maka Allah ingatkan dari semua tentang hal yang Allah tunjukkan, baik itu hal ataka haditsul wasiyah wujuhu yawma idzin khasi'ah, bagaimana orang-orang yang wajahnya penuh dengan ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana gambaran Allah wujuhu yawma idzin naimah, dan gambaran itu semua adalah bagian dari kekuasaan Allah. Dan Allah pungkasi dengan inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melanjutkan nanti di surat yang berikutnya pada pagi hari ini kita coba bersama-sama untuk melihat tentang ayat-ayat Allah yang lain sambil kita lanjutkan minggu depan mungkin di surat At-Tariq atau surat yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menggambarkan tentang diri kita ini, ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi Allah menunjuknya ulaikal mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa ajrun karim.
Allah memberikan kita derajat yang berbeda. Jadi ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang mukmin yang haqqa. Haqqa berarti kalau dibawa kepada tasawuf atau tazkiyah, haqqa itu artinya haqiqah. Haqiqah itu hakikat. Hakikat itu apa? Hakikat itu sebenarnya orang yang tahu tentang fitrahnya sebagai seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa fitrahnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ulaika humul mu'minuna haqqan. Ketika dia tahu tentang fitrahnya, maka Allah menyatakan walahum darajatun 'inda rabbihim. Darajat itu kalau bahasa Arab sepeda disebut dengan darrajah. Ya, darrajah. Jadi kalau saya menaik ke sepeda, arkabud darrajah. Darrajah itu ada rodanya, sama dengan motor. Motor itu juga ada rodanya. Perputaran roda ini, perputaran darrajah ini adalah bagian yang digambarkan oleh Allah di surat yang lain. Apa yang Allah gambarkan? Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Orang yang tahu tentang hakikatnya, fitrahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah gambarkan itu seperti pohon yang sangat indah, sangat bagus kata Allah Subhanahu wa taala, thayyibah. Jadi tidak hanya dia bagus tapi thayyib. Thayyib ini kalau halal, kalau kita mau makan sesuatu maka standarnya harus halal. Tapi tidak hanya halal, tapi baik juga buat tubuh kita. Itu namanya thayyib. Asluha sabitun. Apa itu asluha? Para ulama mengatakan asluhanya itu adalah al-aqidah. Jadi akarnya ini kata Allah sabit, akidahnya kuat. Nah, akidahnya kuat. Kenapa akidahnya kuat? Wa far'uha fis sama. Karena memang nanti batangnya lalu buah-buahnya berada di atasnya. Topangan daripada batang dan buah itu berada sabitun. Asluha, aslun itu bahasa Arab, Pak. Kalau bahasa Indonesianya asli. Karena orang kita agak ini menyebut pakai short gitu ya. Asli. Nah, jadi dibaca asli saja gitu ya. Jadi banyak sebenarnya bahasa Indonesia itu yang sebenarnya berawal dari bahasa Arab, seperti MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab, rakyat dari kata ra'yun, pendapat. Nah, jadi kalau menghilangkan Arab di Indonesia berarti menghilangkan bahasa Indonesia. Kenapa? MPR bahasa Arab, DPR bahasa Arab, asli bahasa Arab ya. Asli juga bahasa Arab. Karena topangannya tadi adalah akidah dan batangnya ini juga tergantung kepada besar dan tidaknya pohon ini, tergantung kepada akarnya tadi. Sedangkan nanti mestinya dia akan berbuah kalau tidak ada batang, tidak ada akar, tidak akan bisa berbuah sama sekali. Ini gambaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hubungannya ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim? Karena derajat orang itu diukur dari asluha sabit tadi. Jadi akidahnya yang mendasar tadi itulah yang mengukur derajatnya. Karena derajat tadi, roda yang berputar tadi itu adalah ukuran putaran itu sendiri dilihat oleh Allah dari ukuran-ukuran akidahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tu'ti
ukulaha kullahinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Surat Ibrahim. Jadi Allah akan memberikan ukulaha, buahnya itu. Nah, sekarang kita bertanya, Pak. Kalau Allah menyatakan begini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa kata Allah? Siapa yang wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki yang Allah berikan, ya, yang disebut dengan tidak diduga-duga itu, apa yang disebut dengan rizki yang tidak diduga-duga itu? Itulah disebut dengan darajat. Tidak akan dapat buahnya, Pak. Jadi darajat itu kan, derajat itu kan ketinggian. Sesuai dengan asluha sabitun tadi. Dasarnya ini. Kalau asluha sabitun ini bagus, maka derajatnya Allah tinggikan. Ketika derajatnya Allah tinggikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau ada orang yang saya sudah macam-macam Ustaz, ya macam-macam Ustaz, sudah berdoa macam-macam, tapi saya tidak pernah tuh mendapatkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, mendapatkan rizki yang di luar dugaan saya. Di luar dugaan saya. Tahu-tahu seperti siapa? Seperti Hajar bersama Ismail alaihi salam. Hajar hanya berlari-lari, ternyata airnya Allah berikan di bawah kakinya Nabi Ismail alaihi salam. Kenapa Allah berikan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja kepada Hajar? Karena pernyataan Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah engkau meninggalkan aku ini wahai Ibrahim karena Allah? Apa kata Ibrahim alaihissalam sambil mengangguk? Iya, aku meninggalkanmu karena Allah. Inilah yang disebut dengan aslu hasabit. Inilah yang disebut dengan dasarnya itu kuat, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan darajat, ketinggian derajat. Nah, siapa yang menentukan ketinggian derajat itu? Wa ayyadahu binasrihi wa bil mu'minin. Ini yang kita bahas malam di Masjid Ahmad Dahlan. Sebenarnya itu kata Allah, aku memberikan pertolongan kepada kalian bukan karena aku, tetapi wa ayyadahu binasrihi wa bil mu'minin, karena keimanan yang kau miliki itu kata Allah. Jadi perbandingan keimanan dengan wa ayyada, pertolongan Allah ini sangat berbanding, Pak. Ketika kekuatan iman kita semakin baik, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajat, ya lahum darajatun inda rabbihim, maka Allah berikan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa ayyadahu binasrihi. Allah menolong mereka wabil mu'minin, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau panjenengan merasakan ya Allah, saya tidak tahu Ustaz dari mana pertolongan itu. Ya, saya tidak tahu Ustaz, sudah ke kiri, sudah ke kanan, ke depan, semuanya saya sudah usahakan. Tapi Masya Allah belum ada yang menolong saya Ustaz. Dan Alhamdulillah pada hari Allah mudahkan Ustaz. Nah, itu yang disebut dengan, maka kalau panjenengan masih merasakan itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesungguhnya jenengan masih punya ketakwaan kepada Allah, Allah tinggikan derajatnya karena pertolongan Allah itu datang wa ayyadahu binasrihi wa bil mu'minin, karena keimanan yang jenengan miliki. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, coba kita sedikit berlogika. Iman itu panjenengan kalau mau nyimpan uang di bank merasa aman atau tidak? Ya, begini. Ketika saya punya uang mau ke luar negeri, saya pegang uang 2 juta cash, tapi di bank ada uang saya.
Dan uang 2 juta ini kalau kita pergi Singapura mungkin hanya 2 kali makan gitu ya. Selesai. Tapi kenapa saya merasa aman? Karena ada simpanan di bank. Kalau ATM-nya premium, di mana saja saya bisa ngambil uang cash. Iya toh Pak? Nah sekarang panjenengan merasa aman gak dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Lebih aman mana, bank atau Allah Subhanahu Wa Taala? Allah. Mestinya Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana letaknya? Di mana letaknya keadilan kita di hadapan Allah? Kalau kepada bank saja kita merasa aman, tapi kita tidak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, coba kita lihat di surat Duha. Coba kita lihat. Wadduha wal-laili idza. Ini sebabnya dulu Wadduha ini kan ada beberapa lama Rasulullah tidak turunkan ayat ya. Ada 40 hari, mengatakan ada 15 hari. Sampai Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak membenci engkau Muhammad. Apa kata Allah? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau Muhammad yatim? Yatim itu artinya bahwa Nabi lahir tanpa seorang ayah. Maksudnya lahir beliau tidak punya ayah. Tapi apakah fa'awa, aku abaikan engkau Muhammad? Pertanyaannya, kita lahir ada ibu kita Pak. Maka fa'awanya Allah adalah ibu kita. Kalau seandainya ibu kita tidak ada, mungkin ada orang lain yang menolong kita. Kalau seandainya tidak ada ibu kita, ada ayah kita yang menolong kita. Kalau tidak ada ayah kita, ada paman kita yang menolong kita. Tidak ada paman kita, tidak ada ayah ibu kita, tapi ada orang lain yang lebih sayang daripada mungkin, alhamdulillah, dari ibu kita. Siapa yang fa'awa ini? Siapa fa'awa ini? Bukankah Allah yang memberikan fa'awa ini? Memberikan pertolongan itu, kata Allah. Nah, kalau tadi kita menabung di bank, itu kita merasa aman, ya, merasa aman, benar-benar merasa aman, maka kenapa kita di dunia ini tidak merasa aman kalau seandainya kita berdampingan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Hanya ngangkat begini aja Pak, ngangkat tangan begini, kata Allah, aku malu kalau ada hambaku, kata Allah, yang mengangkat tangannya begini, tidak aku ijabah doanya, kata Allah. Tapi Ustaz, sudah angkat tangan begini. Tapi pertanyaannya, apakah keadilan kita untuk merasa aman kepada bank dan merasa aman kepada Allah jauh lebih aman kita kepada bank daripada kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kadang begini Pak, kadang Allah itu sedikit menahan jeda supaya Allah melihat darajat. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatu inda rabbihim. Rabb itu artinya pengaturan. Ketika Allah tahan, tidak Allah berikan saat itu. Kenapa Allah tahan, tidak Allah berikan saat itu? Untuk Allah tentukan yang terbaik untuk dirinya. Terkadang apa yang kita minta tidak seperti apa yang kita minta, tapi Allah alihkan kepada bentuk yang lain yang jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Kita tuh kan sering berpikir, ya Allah, saya minta ini kok dikasih ini. Karena ukuran-ukuran kita berbeda dengan ukuran-ukurannya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dulu mintanya pulang selesai dari pondok di sini, pinginnya pulang ke Padang selesai. Iya Pak Tohari. Gak ada niat mau balik ke Ponorogo, itu tidak ada niat. Tapi doa saya, ya Allah, tempatkan saya di tempat yang Engkau ridho, ya Allah. Nah, saya berpikir yang ridho itu yang mana? Apakah di Sumatera Barat sana? Padahal sama istri kontrak saya begitu.
mau ini, ayo pindah ke Sumatera Barat, bukan di Ponorogo. Oke, pindah. Ya ternyata dipindahkan sama Allah cuma 6 bulan. Setelah itu Allah paksa balik lagi ke sini. Nah, doa kita tidak mesti seperti apa yang kita minta yang Allah akan berikan, tetapi Allah akan bisa saja Allah alihkan dalam bentuk yang lain, dan itu jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Saya dulu di Batu Sangkar itu punya orang tua angkat. Ya, punya orang tua. Saya punya orang tua di kampung, tapi saya punya orang tua angkat di tempat saya kuliah. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Ternyata buahnya apa? Ya, banyak. Rahmatnya Allah itu yang Allah sebut tadi dengan alam yajid kayatimang fa'awa. Kita punya teman lagi susah, ada yang nolong kita. Siapa yang menolong itu? Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajat. Panjenengan saya rasa mengalami hal-hal seperti ini. Mengalami hal-hal seperti ini di luar kemampuan kita, dan itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak adil dengan Allah, persoalan aslu hasabitun wa far'u habis sama, karena memang buahnya itu adalah hasil daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Apakah mau engkau wahai orang-orang yang beriman, aku tunjukkan sebuah perdagangan, ya, tunjikum, yang menyelamatkan engkau dari azab yang sangat luar biasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Tu'minuna billah wa rasulih. Nah, ini perdagangan, transaksi yang paling hebat di dunia ini. Bukan sekali transaksi sekian triliun ya Pak. Tapi kalau kita hari ini, berapa transaksimu hari ini? Transaksi saya sekian hari ini. Ya, kan begitu. Ini Android sedang ketakutan ini, karena Tesla sedang membuat sebuah perangkat baru yang akan menyaingi Android. Ya. Kenapa? Karena angka-angka penjualan Meta hari ini, ya, mungkin saja akan digeser oleh saham yang dimiliki oleh Tesla. Tesla itu mobil ya, merek mobil, tapi sedang melakukan pengembangan produksi di wilayah HP ini. Nah, mereka ketakutan Pak. Padahal kita orang mukmin, ada transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang transaksi itu lebih besar daripada transaksi Tesla per hari ini. Apa kata Allah? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perdagangan kita dengan Allah, beriman kepada Allah. Nah, kalau tadi, ya Masya Allah Pak, tadi kita menabung di bank itu kita merasa aman, mestinya kita jauh lebih aman ketika bersama dengan Allah Subhanahu wa taala di perdagangan apapun, Pak. Ya, jadi takmir masjid ini berdagang enggak? Berdagang. Jenengan datang ke masjid ini berdagang atau tidak? Berdagang. Apa perdagangan panjenengan datang ke masjid ini? Tu'minuna billah wa rasulih. Bangun pagi-pagi menyiapkan diri, sudah berwudu sampai dari rumah sampai ke masjid ini, salat sunnah, salat tahiyatul masjid, salat sunnah qabliyah yang pahalanya langit bumi beserta isinya.
Dan sholat subuh berjamaah, yang sholat subuh berjamaah sama dengan orang yang sholat tahajud semalam suntuk. Apa kurangnya? Tu'minuna billah. Jadi orang mukmin itu mesti bersyukur, Pak. Coba apa kurang syukur kita hari ini sampai detik ini, Pak? Dari pagi tadi datang ke masjid ini, jenengan melangkah dari rumah. Lihat di Imam Nawawi menjelaskan, melangkah dari rumah, langkah pertama Allah tinggikan derajatnya 20 derajat, langkah kedua Allah hapuskan dosanya, langkah ketiga Allah angkatkan lagi, langkah keempat Allah hapuskan dosanya sampai di pintu masjid ini. Masuk jenengan, sholat, belum sholat didoakan oleh 3 malaikat. Sampai segitunya, Pak, Islam ini. Kalau kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, persoalannya adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada Ustadz di Ponorogo ini, di bulan Ramadan, ini mau bulan Ramadan, jenengan silahkan pilih doa-doa terbaik. Doa-doa terbaik. Karena beliau itu mesti di setiap bulan Ramadan ada doanya yang berbeda yang dia khususkan. Nah, misalnya doanya, ya Allah, katanya, ini beberapa tahun yang lalu ya, ya Allah, aku ini ya Allah, kalau aku andalkan kekayaanku ya Allah, semua barang yang ada di rumahku ini kujual, belum aku bisa berangkat ke rumahmu ya Allah. Tapi ya Allah, aku yakin Engkau Ghaniyyu, Engkau Maha Kaya ya Allah. Engkau Maha Kaya ya Allah. Di bulan suci ini, di bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah, aku berdoa sepenuh hati, berangkatkan aku tahun ini ya Allah. Engkau Maha Kaya ya Allah. Pertanyaannya, Allah berangkatkan? Allah berangkatkan, Pak. Hari terakhir diundang oleh kerajaan Saudi. Coba. Itu dari mana itu? Asluha sabit, ya. Wa far'uha, buahnya itu Allah tentukan karena kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah naikkan derajatnya, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim. Inilah bagian dari perdagangan tadi, tu'minuna billahi wa rasulihi. Kadang, Pak, ada yang di luar nalar kita, di luar kemampuan kita. Nabi Zakaria umur 96 tahun, istri mandul, tapi pingin punya anak. Tapi apa kata Nabi Zakaria, walam akum bidduai rabbis sakiyah, ya Allah, aku tidak akan pernah berhenti berdoa ingin punya anak. Kenapa, Pak? Karena logika dokter, kalau suami sudah 96 tahun, istri mandul, logika kedokteran apa? Tidak mungkin bisa punya anak. Tetapi logika itu ditembus oleh Nabi Zakaria ke langit sana. Ya Allah, walam akum bidduai rabbis sakiyah, aku tidak akan pernah menghentikan doa ini ya Allah, dengan alasan ini, Pak. Inni akhafu min warai mawaliya. Aku takut ya Allah, seandainya aku tidak punya keturunan nanti ya Allah, siapa yang gantiin aku jadi imam di masjid ini ya Allah. Nah, ini yang pinternya Nabi Zakaria. Dia dalam doanya melekatkan kata perjuangan di situ. Apa perjuangannya? Perjuangannya siapa yang akan menggantikan imam di masjid ini ya Allah, kalau engkau tidak berikan keturunan kepadaku. Apa kata Allah? Allah langsung ijabah. Allah berikan ijabah jelas kepada Nabi Zakaria. Diberikan nama walam, Allah tidak memberikan nama min qablus samiyah, nama Yahya itu tidak Allah berikan sebelumnya. Nah, jadi begitulah tu'minuna billahi wa rasulihi. Itulah keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kalau Nabi, apa darajatun inda rabbihim, Nabi mendapatkan apa, Pak? Mukjizat. Kalau di bawah Nabi dapat apa? Dapat karomah. Dapat karomah. Kenapa mereka dapat karomah?
ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim. Kita ini punya derajat masing-masing, Pak. Yang ada di masjid ini, di mata Allah Subhanahu wa taala kita punya posisi sama dengan panjenengan punya anak 13, masing-masing punya posisi enggak di hati jenengan? Punya posisi. Punya posisi. Di hati orang tua punya posisi. Memang semuanya dikasih sayangi, tapi di hatinya punya darajatun inda rabbihim. Mesti itu. Jadi saya punya buya dulu di masjid, Buya Burhan namanya. Saya dulu waktu masih kecil, karena memang di musola di masjid. Jadi disuruhlah saya itu diutus untuk lomba azan. Lomba azannya itu mengerikan, Pak. Karena bagi saya azan yang sebentar itu bagi saya seperti kiamat. Karena bumi ini berputar. Karena apa? Karena takut, Pak. Karena nggak pernah disuruh azan. Tapi Buya itu melihat berapa kali saya azan kok masih grogi gitu ya. Disuruh lagi. Sampai akhirnya masuk pondok, pulang itu mesti setiap pulang di bulan Ramadan itu, karena pulang di bulan Ramadan disuruh maju. Ayo maju, naik panggung. Jangan Buya, naik. Apa aja omongin, naik. Setiap bulan Ramadan mesti disuruh naik. Walaupun di pondok dulu juga disuruh naik ke atas podium. Tapi cara Buya ini, karena memang jamaahnya banyak, suruh maju. Dan terakhir ketika beliau mati, Buya itu bilang, minimal kamu yang membacakan ayat yang aku telah ajarkan di masjid. Kamu yang menyampaikan ayat ketika apa yang telah kami ajarkan di masjid. Luar biasa. Kenapa? Karena dia punya rasa sendiri. Saya membayangkan manusia saja seperti itu di hadapan orang lain. Coba Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih rahmannya, jauh lebih sayangnya kepada manusia. Mestinya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Kalau manusia ada kasih sayang yang terbatas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, salah satu yang Allah ingin sampaikan, tujahiduna fi sabilillah. Perdagangan berikutnya berjihad di jalan Allah. Jihadun nafsi, jihad dari hawa nafsu ini jauh lebih berat dibandingkan jihad fi sabilillah, perang sendiri. Maka Allah Rasulullah mengatakan, raja'na, kita telah pulang min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah pulang dari perperangan yang kecil kepada jihad yang besar, yaitu jihadun nafsi. Setelah itu kata Allah, bi amwalikum wa anfusikum. Harta dan diri adalah transaksi perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Monggo diambil, silahkan diambil. Panjenengan mau ambil yang mana? Karena ini transaksi yang Allah tawarkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan darajat yang tinggi, ulaika humul mu'minuna haqqan, sehingga asluha sabitun wa far'uha fis sama. Benar-benar Allah kuatkan di dalam diri kita, keluarga kita, keturunan kita, dan masyarakat ini. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza, insyaallah di minggu yang akan datang kita akan lanjutkan pada surat yang lain. Ya, kita bahas nanti mungkin salah satunya surat At-Tariq yang berdekatan dengan surat Al-Ghasyiyah dan Al-A'la. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.